Mengapa patung yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat Islam menjadi suatu tujuan untuk pembangunan? Bukankah pembangunan tersebut bisa dialihkan kepada untuk dibangun sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas kebutuhan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, wujud atas syukur kita kepada Allah karena kita pada saat ini masih diberikan nikmat yang berlimpah luas. Antaranya nikmat hidup, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Semoga dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya, diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat peci yang dirahmati Allah dimanapun engkau berada, jumpa kembali kita dalam acara Bedah Kafah yang pada hari ini mengambil tema atau judul pembangunan patung haram dan tidak menguntungkan rakyat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap tukang gambar kelak ada di neraka. Setiap gambar yang dia buat akan diberi jiwa yang akan mengazab dirinya di neraka jahanam. Karena itu, jika kamu terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon dan apa saja yang tidak memiliki jiwa. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa ini akan diazab pada hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat ini. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam suatu ekspedisi militer menghancurkan patung-patung yang ia temui. Beliau bersabda, janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau hancurkan. Janganlah engkau tinggalkan gambar kecuali engkau hapus. Dan janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar hadis tersebut, para ulama pun telah mengharamkan aktivitas membuat patung dan lukisan makhluk bernyawa. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu menyimpulkan bahwa para ulama bersepakat atas keharaman membuat gambar dan patung makhluk bernyawa, baik hewan maupun manusia. Juga haram meletakkannya dimanapun. Keharaman membuat lukisan dan patung tidak berdasarkan pada ilat tertentu. Misalnya karena kekhawatiran disembah sebagaimana prasangka sebagian orang. Lalu ada pendapat yang menghalalkan membuat lukisan dan patung makhluk bernyawa jika bukan untuk tujuan untuk disembah atau dikultuskan. Tentu tidak demikian. Sebabnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang menjelaskan keharaman membuat lukisan atau patung makhluk bernyawa tidak dikaitkan dengan adanya unsur penyembahan atau tidaknya. Sahabat peci yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini pemerintah kita membuat suatu wacana untuk membuat sebuah patung yang tingginya lebih kurang 100 meter, yaitu patung proklamator Insinyur Soekarno. Patung ini juga diperkirakan menelan biaya lebih kurang 20 triliun rupiah. Tentunya ini tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan haram hukumnya membuat patung tersebut. Selain itu, membuat patung tersebut menghabiskan dana yang sebesar itu merupakan suatu kesia-siaan. Apalagi dalam kondisi saat ini, rakyat kita masih banyak kemiskinan yang dimana-mana. Kenapa patung yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat Islam menjadi suatu tujuan untuk pembangunan? Bukankah pembangunan tersebut bisa dialihkan kepada untuk dibangun sarana dan prasarana untuk menunjang fasilitas kebutuhan rakyat? Sahabat peci yang dirahmati Allah, pembangunan patung-patung ini bukanlah merupakan budaya daripada budaya Islam, melainkan pembangunan patung-patung tersebut merupakan budaya daripada kaum kafir, yang mana pada zaman dahulu pernah dibangun patung-patung untuk memperingati pahlawan yang berjasa di zaman Romawi maupun Mesir, untuk mengingat para raja-raja mereka sehingga mereka mengkultuskan. Beberapa negara seperti Uni Soviet dulu membuat patung-patung tokoh mereka untuk dikultuskan oleh rakyatnya. Tentu hal ini sangatlah bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya kita sebagai umat Islam sangat prihatin apa yang diwacanakan oleh pemerintah saat ini dengan menghabiskan dana yang cukup besar membangun sebuah patung yang jelas-jelas diharamkan oleh syariat Islam. Sahabat peci yang dirahmati Allah, keberhasilan suatu pemerintahan salah satunya adalah sebuah pembangunan. Tapi pembangunan itu bukanlah membangun sebuah patung-patung yang diharamkan, melainkan kita bisa membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Banyak jalan-jalan yang masih rusak bisa diperbaiki dengan dana yang sangat besar. Selain itu, keberhasilan suatu pemerintahan yang nyata adalah bagaimana suatu pemimpin bisa mensejahterakan rakyatnya, serba kecukupan dan jauh daripada kemiskinan. Sahabat peci yang dirahmati Allah, tentunya apa yang kita lakukan ini adalah mengingatkan pemerintah kita, pemimpin kita, bahwasanya wacana untuk pembangunan patung tersebut adalah suatu keharaman di dalam syariat Islam. Kita tidak ingin nantinya pembangunan ini menjadi suatu kemegah-megahan seperti zaman dahulu pemerintahan Mesir juga membangun dengan kota yang sangat indah dan bermegah-megahan. Tentunya kritik kita untuk pemimpin kita saat ini adalah wujud daripada kecintaan kita pada syariat Islam. Semoga pembangunan yang dilakukan untuk kedepannya lebih bisa terarah dan bisa bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan itu adalah milik saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.